Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin wa muhtaramin, guru kita, orang tua kita, Dr. Kiai Haji Saudi Abdul Razak alladzi akramtuhu wa haramtuhu, yang saya hormati itulah ibunya Umi Nuryati beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati adik saya barangkali, tapi lebih guru besar beliau, guru besar saya beliau, ya, Gus Ipul, para asatidz wal asatidzah, para kiai, para alumni, para guru yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa berkumpul, bersilaturahmi, berkenalan. Mudah-mudahan pertemuan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan selayang pandang. Saya menyampaikan beberapa hal. Diibaratkan kalau di Jakarta itu ini kan pembuat layang-layang. Saya akan memberikan pandangan laksana layang-layang, nanti dipandang oleh Bapak Ibu. Kalau sekiranya bagus silakan diambil, kalau tidak diabaikan saja. Saya tidak akan bercerita romantis karena tidak ada romantisnya saya Bapak Ibu, ya. Pertemuan pertama saya di bandara, pertemuan kedua saya ditelepon oleh beliau. Saya tidak akan menikahkan anak saya, diibarat kucing dalam karung. Saya harus terbang besok harinya. Pertemuan ketiga langsung nikah. Jadi kami itu tidak ada romantisnya saya kira, tetapi insya Allah romantis setelah menikah. Makanya sampai saat ini biasanya kalau orang-orang manggil bebek, manggil maidar itu hanya manten baru Bapak. Kalau saya meskipun di depan mertua manggilnya say. Betul kan? Artinya romantis setelah menikah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi. Asal saya di Kuburaya, di tengah hutan. Ini para ustaz-ustaz kemarin banyak yang kesasar, ya. Di situ ada kampung yang bernama Tanjung Pasir. Saya dilahirkan di sana. Madrasah ibtidaiyahnya di sana, kemudian sanawiyah aliyahnya di Parit Surabaya, kemudian melanjutkan S1-nya di Buduran, ya, Pondok Pesantren Al-Khazini, kemudian S2 dan S3-nya di UIN Bandung. Kalau saya adalah produk dalam negeri, kalau adik saya ini produk dalam dan luar negeri. Makanya berisik ilmunya dan ilmunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena S1, S2 dan S3-nya saya jurusan pendidikan Islam, saya akan berbicara tentang pendidikan Islam sedikit. Sebuah lembaga pendidikan, entah itu pendidikan formal ataupun non formal, akan menjadi lembaga yang luar biasa, lembaga yang diminati oleh masyarakat,
apabila ada keseimbangan antara 4 hal. Yang terkenal dalam manajemen itu teorinya Kaplan dan Norton, yang terkenal dengan istilah balance scorecard. Pesantren Al-Qomar saat ini sudah maju, sudah luar biasa. Akan tetapi akan lebih menjadi luar biasa apabila terjadi keseimbangan 4 hal ini. Yang pertama adalah financial perspektif, keuangannya, baik itu dari SPP, bantuan dari masyarakat, pemerintah, itu harus dikelola dengan baik, sehingga ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluarannya. Gaji guru tidak dihutang beberapa bulan, tetapi setiap bulan terus diberikan. Di pesantren-pesantren yang maju, karena SPP-nya kadang-kadang terjadi kendala, maka pesantren tersebut, lembaga tersebut harus mempunyai produk, mempunyai sumber ekonomi. Kalau Sidogiri banyak sekali ya, di sana mempunyai supermarket basmalah. Sunan Derajat di sana memproduksi garamnya. Ya, bisa jadi lembaga kita, pesantren Al-Qomar, sudah ngobrol dengan beliau. Insya Allah kita akan mendirikan semacam percetakan, ya, memproduksi dodol sudah ya, dodol Pontianak, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Ini harus ada keseimbangan. Karena kita lihat Bapak Ibu, salah satunya di Jawa Barat saja, untuk orang-orang kaya akan memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan, yang ditanyakan apanya? Bukan kurikulumnya, bukan programnya, tetapi yang ditanyakan adalah gaji gurunya berapa. Kalau gaji gurunya di bawah 5 juta, aku tidak akan memasukkan anak saya ke lembaga ini, karena logikanya dia akan cabang ke yang lainnya. Akan ngajar di sini, ngajar di situ, kemudian bisnis online, kemudian buka toko, belanja ke pasar. Akhirnya anak didiknya tidak akan terurus. Untuk bikin RPP saja itu tinggal download di Google, isinya belum dibaca. Kan kadang-kadang seperti itu. Betul nggak Bapak? Seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesejahteraan guru itu sangat penting sebenarnya. Makanya di lembaga pendidikan manapun saja, kalau berbicara tentang mengabdi, sami'na wa ta'na sungguh luar biasa. Bukan hanya di dunia kita mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhirat pun akan mendapatkannya. Tetapi yang namanya manusiawi, punya anak, ya, harus beli pempas, harus beli makan dan lain sebagainya. Tentu kesejahteraan guru itu harus diperhatikan, sehingga menurut Kaplan dan Norton, finansial keuangan dalam suatu lembaga itu sungguh luar biasa, dan itu menempati nomor 1. Yang nomor 2, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lembaga akan menjadi maju apabila customer perspektif, pelanggannya puas. Kalau di pesantren, di lembaga pendidikan, customernya adalah santri. Santri puas dengan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Orang tua juga puas, wah anak saya masukkan di pesantren sana menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ahli tilawatil Quran, bisa pencak silat, kan gitu ya. Itu sungguh kebanggaan dari orang tua. Dan itu akan dibicarakan kepada orang tua yang lain, dan itu merupakan market kita. Kemudian yang menjadi customernya adalah pengguna lulusan. Artinya siapa? Kalau kita bergerak dalam pendidikan, tentu lulusan kita itu akan digunakan oleh lembaga pendidikan yang lainnya. Oh, lulusan Al-Qomar, wah, baca kitabnya luar biasa. Bisnisnya juga luar biasa karena dididik jual kalender bayar. Itu salah satunya belajar bisnis sebenarnya. Ya, dan masih banyak yang lain. Nah, ini bagaimana mulai dari santri, orang tua, kemudian pengguna lulusan itu bisa puas. Kalau dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebetulan disertasi saya itu tentang manajemen mutu pesantren, pesantren yang bermutu. Itu kalau dulu bagaimana kita selaku guru, selaku ustadz itu bisa dilayani oleh murid, betul kan? Tetapi saat ini untuk
manajemen modern, bagaimana kita bisa melayani customer itu biar puas. Sama seperti halnya ketika kita punya supermarket, maka pembeli itu adalah sang raja, maka dilayani, assalamualaikum, beli apa bu, dan lain sebagainya. Begitupun pula, mulai dari kamarnya, mulai dari tempat mandinya, mulai semuanya itu harus kita bisa memberikan yang terbaik untuk santri-santri kita sehingga mereka puas dengan pelayanan kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kalau lembaga kita ingin bagus, ingin menjadi luar biasa adalah learn and growth perspektif. Di pesantren, di lembaga pendidikan, sumber daya manusianya adalah guru, adalah ustaz. Jangan hanya mengambil cukup, Pak, ilmu saya sudah cukup, gini saja. Pencak silat saya cukup sampai di sini, diajarkan begitu saja, tidak mengambil yang lainnya, misalnya. Ataupun misalnya pendidikan bahasa Inggris saya, bahasa Arab saya, ataupun teknologi yang lainnya, hanya mengambil cukup dari itu saja tanpa mengembangkan, tanpa ada inovasi, tanpa ada kreatif dari seorang guru, maka akan tertinggal dengan yang lainnya. Makanya learn and growth itu kan ada diklat, ada seminar, ada pelatihan, seorang guru harus ikut tentang itu. Dan apabila lembaga kita mengadakan, misalnya setiap 3 bulan sekali, setengah tahun sekali, itu sungguh luar biasa. Learn and growth. Jadi jangan menutup, menganggap kita paling bisa, menganggap kita guru yang hebat, tetapi tetap harus mencari tahu dan mencari tahu terus menerus. Kemudian yang keempat adalah internal proses perspektif. Nah, seorang guru yang akan mencetak santri itu dalam prosesnya itu harus luar biasa. Sarana prasarana harus didukung. Ya, apalagi saat ini zaman corona, COVID-19, tentu pembelajaran itu harus berbasis IT. Itu tidak boleh kita meninggalkan, wah saya mah nggak usah pakai itu, tertinggal kita. Makanya dalam internal proses ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bagaimana seorang guru itu bisa memproses bagaimana anak didik kita menjadi hebat. Salah satu dan metodenya harus bagus, ya. Kemudian sarana prasarananya juga sungguh luar biasa. Baru kita akan menjadi lembaga pendidikan yang hebat. Sedikit saya bercerita karena saat ini kita berada di zaman era new normal, ya. Ancaman atau problematika pendidikan saat ini, Bapak Ibu, mulai dari kelas akan berubah di luar kelas, betul nggak? Kalau di Alkomar, alhamdulillah masih berjalan seperti halnya biasanya. Tetapi anak kita yang berada di pendidikan formal, terutama sekolah yang favorit, saat ini kan semuanya by online. Kalau ternyata orang tua, seorang guru itu gaptek, maka tidak akan bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Library itu akan menjadi ancaman perpustakaan konvensional. Sekarang anak-anak, Bapak Ibu, tinggal ngeklik saja di Google, itu sudah ada semuanya, betul nggak? Perpustakaan yang konvensional itu jarang dihadiri, didatangi oleh anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ini berbasis IT, tentu lembaga pendidikan yang bagus itu harus punya web. Sekali lagi, pendidikan yang bagus harus punya web, di mana pendaftaran santri, pendaftaran siswa itu sudah berbasis IT. Tinggal klik sekarang. Ingin mengetahui misalnya Alkomar, misalnya Pondok Pesantren Alkomar, dalamnya ada apa saja, tinggal buka YouTube, klik Pondok Pesantren Alkomar. Tinggal diklik Instagram, tinggal klik di Facebook, di Twitter, itu semuanya harus mengikuti kita. Karena orang tua kita tidak datang langsung sekarang, tinggal ngeklik saja. Makanya kalau kita lihat pendidikan yang sungguh luar biasa di web itu, seorang guru, seorang santri itu sudah bikin rekaman. Misalnya ada 14 kali pertemuan, itu direkam di rumah, diupload ke YouTube, kemudian linknya dimasukkan ke web, sehingga santri, sehingga orang tua, sehingga murid-murid ketika tertinggal pelajaran tinggal ngeklik saja. Apakah kita sudah seperti itu? Kita harus bisa. Apakah bisa? Pasti bisa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin maju, kurikulumnya harus diupdate. Kurikulum pesantren ataupun kurikulum pendidikan formal minimal 5 tahun harus diupdate.
saat ini dengan adanya COVID-19 ini perubahan susah kita deteksi. Setiap hari senantiasa berubah dan berubah terus. Oleh karena itu kurikulumnya harus diupdate. Salah satunya bagaimana seorang santri ketika keluar dari lembaga pendidikan tersebut bisa IT, bisa menggunakan komputer, bisa merakit komputer, bisa bikin web, bisa bikin blog, bisa bikin lain sebagainya. Karena itu yang diharapkan nanti di masyarakat. Betul nggak? Kalau ternyata kurikulum kita tidak ada itu, kita akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kemudian kurikulumnya harus berbau skill saat ini. Bukan hanya anak kita dididik dengan kitab kuning saja, dididik dengan ilmu pengetahuan ABC, tetapi kita ketahui bersama anak itu semuanya tidak akan menjadi kiai semuanya, betul nggak? Ada kalanya ketika pulang ke rumah, oh saya nggak mau jadi kiai misalnya gitu, tapi saya ajarkan kepada keluarga saya saja. Saya lebih senang kepada berbisnis. Artinya skill bisnis itu harus dimunculkan kurikulumnya. Makanya tadi kalau di pesantren kita ada memproduksi dodol, anak-anak diajarkan jual kalender dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya belajar bisnis. Kalau yang perempuannya bagaimana? Minimal sekali ada kursus jahit di pesantren itu, sehingga ketika pulang ke rumah anak-anak kita, anak didik kita itu bisa jahit minimal seperti itu. Paham Bapak Ibu? Insya Allah. Dan yang ketiga, kalau lembaga pendidikan kita ingin maju, ingin diminati oleh masyarakat, harus different and distinctive, harus berbeda dan unggul. Ini banyak kita lihat ya. Lembaga pendidikan kita, pesantren kita, sekolah formal kita akan dilirik oleh masyarakat harus berbeda dengan yang lainnya. Jangan niru dengan yang lainnya, harus berbeda. Misalnya kita ketahui, oh pesantren ini terkenal dengan Al-Qur'annya, tapi kan pembedanya adalah Al-Qur'annya. Oh kalau pesantren ini terkenal dengan ilmu tauhidnya, terkenal dengan basul masailnya, terkenal dengan fikihnya, itu kan different dan harus unggul. Makanya kita lihat banyak saat ini lembaga pendidikan yang gulung tikar karena mereka tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lembaga pendidikan kita, Pondok Pesantren Al-Qomar, lembaga pendidikan formalnya, MP, Sanawiyah, Aliyahnya ini bisa maju, bisa dilirik oleh masyarakat, dan outputnya santri pun bisa diterima oleh masyarakat luas insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lembaga pendidikan kita bukan hanya sampai SMA saja, bukan hanya sampai Aliyah saja, tetapi mudah-mudahan nanti suatu saat ada perguruan tingginya insyaallah. Amin. Karena saat ini Bapak Ibu, untuk perizinan perguruan tinggi itu yang dipermudah adalah perguruan tinggi yang ada di dalam pesantren. Kalau di luar pesantren sekarang agak susah, karena banyak yang belum tikar tidak ada mahasiswanya. Tetapi kalau di pesantren itu pasti ada, karena santri itu akan diarahkan ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan di sini ini banyak bibit-bibit unggul kita. Ini sebentar lagi akan melanjutkan doktornya Nyai Iva, istri saya juga nggak tahu melanjutkan atau tidak. Katanya langsung S4. Dan di sini juga banyak ustadz Yudjaja yang sudah sedang melanjutkan S2, mudah-mudahan cepat selesai. Dan yang belum melanjutkan S2, ya seperti halnya Kiai Warisi dan kiai-kiai yang lainnya, mudah-mudahan segera S2. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan hamimin mudah-mudahan langsung S3. S3 ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali selain pandang dari saya. Kalau baik maka diambil, kalau tidak maka diabaikan saja. Kalaupun misalnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang pendidikan, sedikit sekali barangkali saya bisa memberikan masukan-masukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.